Guys, sekarang lagi rame nih berita tentang jumlah uang yang dikembalikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ke KPK terkait kasus kuota haji katanya. Nah, mengutip dari kompas.com ya, dalam tayangan podcast di channel YouTube Kasih Solusi, Ustadz Khalid mengaku bahwa dirinya telah mengembalikan sejumlah uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang tengah diselidiki oleh KPK. Pernyataan itu pun dibenarkan oleh KPK bahwa ada sejumlah uang yang dikembalikan oleh Ustadz Khalid ya. Kemudian Setio Budianto mengungkapkan katanya benar ada pengembalian uang kepada wartawan pada hari Senin kemarin ya 15 September 2025. Nah, saat dikonfirmasi jumlah uang yang telah dikembalikan tersebut, Setio Budianto mengaku belum bisa mengungkapkan totalnya katanya. Lalu Setio memastikan bahwa uang itu dijadikan sebagai barang bukti terkait perkara kuota haji tersebut ya. Dan secara terpisah, juru bicara KPK tersebut yakni Budi Prasetyo mengatakan pengembalian uang tersebut berkaitan dengan penjualan kuota haji yang dilakukan Ustadz Khalid melalui agen travel penyelenggara haji. Nah, di sini tentunya katanya ya terkait ini dengan penjualan kuota haji katanya yang dilakukan oleh saudara Ustadz Khalid Basalamah melalui biro perjalanannya kata Pak Budi ini pada hari Senin kemarin nih. Nah, di sini ada pengakuan Ustadz Khalid Basalamah ya melalui channel YouTube Kasih Solusi. Nah, beliau menyebutkan sebelumnya dalam tayangan podcast YouTube Kasih Solusi ini telah menjelaskan jumlah uang yang telah dikembalikan ke negara melalui KPK. Nah, Ustadz Khalid pun berkata demikian, nah makanya teman-teman KPK saya sampaikan semua ini. Mereka KPK bilang, Ustadz yang ini yang 4.500 dolar Amerika Serikat kali sekian jemaah yakni 118 jemaah kembalikan ke negara. Kata Ustadz, oke, yang 3.700 dolar juga dikembalikan ke negara, kata Ustadz Khalid di podcast tersebut ya. Nah, kemudian dia menjelaskan bahwa keseluruhan uang itu dikembalikan sebagai bagian dari penyelidikan. Nah, sementara itu dalam persyaratannya, usai diperiksa KPK pada 9 September lalu, Ustadz Khalid mengaku bahwa dirinya merasa tertipu oleh travel ya. Tapi saya gak berani menyebutkan travelnya itu namanya apa gitu ya. Kalian juga tahu sendirilah, bisa di searching nanti di Google gitu ya mengenai berita ini. Nah, Ustadz Khalid juga mengatakan posisinya ini adalah sebagai korban dari PT tersebut yang dimiliki oleh seseorang ya. Nanti kalian baca-baca sendiri aja di Google tentang berita ini. Nah, di sini katanya kami kami tadinya semua puroda kata Ustadz Khalid itu ya, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa haji ini atau visa ini katanya, visa haji khusus katanya. Kata Ustadz Khalid di gedung merah putih KPK maksudnya ya pada saat itu. Nah, beliau juga menjelaskan pindah dari keberangkatan haji puroda menjadi haji khusus usai mendapatkan tawaran dari seseorang yang selaku pemilik PT Travel tersebut, teman-teman. Ustadz Khalid juga mengatakan posisinya tadinya juga sama jemaah puroda, terus kemudian Ustadz Khalid ini udah bayar puroda, udah siap berangkat puroda katanya. Tapi ada seseorang dari PT tersebut menawarkan visa khusus ya, visa haji khusus. Kemudian Ustadz Khalid juga mengatakan dia memutuskan untuk berangkat haji menggunakan travel tersebut karena sosok yang menawarkannya itu menyebut bahwa kuota haji tersebut resmi dari Kemenag katanya. Wah, udah membawa Kemenag ini mah ya. Jadi dari situ langsung bahasanya ya orang yang menawarkan tersebut dari PT tersebut kalau ini adalah kuota tambahan resmi 20.000 orang dari Kemenag katanya, karena dibahasakan resmi dari pihak Kemenag. Ya tentunya di situ Ustadz Khalid juga menerima, ujar Ustadz Khalid ya. Kemudian menurut Ustadz Khalid ada sekitar 122 orang jemaah haji yang ikut menggunakan haji khusus dari travel tersebut, teman-teman. Waduh ya. Kemudian kasus kuota haji ini diketahui KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023 sampai 2024 di Kemenag yang terjadi pada masa menteri yang lalu ya. Nah, kasus ini bermula saat KPK menemukan penyimpangan dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan untuk haji khusus dan haji reguler
yang diberikan pemerintah Arab Saudi pada saat itu. Nah, di sini haji reguler adalah pelaksanaan haji yang dikelola oleh Kemenag yang mengatur segala aspek perjalanan mulai dari transportasi, akomodasi hingga membimbing ibadahnya. Lalu sementara itu haji khusus yang diselenggarakan oleh pihak swasta atau travel yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara ibadah haji khusus katanya. Nah, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, berdasarkan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8%, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92%. Jadi dengan demikian 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92% untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8% untuk haji khusus. Nah, itu yang ribu-ribu itu maksudnya jemaahnya ya gitu, orangnya. Nah, namun dalam perjalanannya aturan tersebut tidak dilakukan Kemenag katanya. Nah, tetapi kemudian ini tidak sesuai. Itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya. Itu tidak sesuai aturan, tapi dibagi dua yaitu 10.000 untuk reguler dan 10.000 lagi untuk kuota khusus, ujar Asep di Gedung Merah Putih Jakarta pada Rabu 6 Agustus 2025 kemarin ya. Nah, katanya jadi kan berbeda, harusnya 92% dengan 8%, ini menjadi 50%, 50%. Itu menyalahi aturan yang ada, katanya itu juga. Nah, KPK pun mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri demi kepentingan penyelidikan. Yakni, ya nanti kalian baca aja ya di beritanya. Nanti saya cantumkan sumbernya, saya dapat dari mana ya. Nah, kemudian teman-teman semuanya, di saat situasi tidak menentu ini, tentunya kita harus tetap hati-hati ya. Dan buat kalian juga pastinya pastinya bakalan merasa bahwa Ustadz Khalid ini tidak bersalah ya teman-teman, karena beliau itu sosok seorang alim ulama gitu ya, alim ulama yang bisa dipercaya. Mana mungkin beliau melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Betul gak? Coba tulis di kolom komentar.